Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas menarik uang akan mudah setelah paham dua syarat ini. Sebelum menjelaskan apa saja dua syarat itu, ada baiknya saya jelaskan kembali bahwa secara umum, ada beberapa prinsip yang harus diketahui ketika mencoba menarik atau mewujudkan sesuatu secara sengaja atau sadar. Meskipun tidak ada serangkaian langkah yang kaku atau tetap untuk diikuti, ada sejumlah prinsip universal yang berhasil buat saya sendiri dan orang lain. Alasan mengapa ini berhasil adalah karena mereka selaras dengan hukum semesta dan hal dasar tentang bagaimana segala sesuatunya itu beroperasi di alam semesta kita. Secara garis besar, Anda perlu memulainya ini dengan niat. Sebuah niat adalah menyatakan sesuatu yang Anda inginkan, atau pernyataan atau pemikiran tentang sesuatu yang menjadi tujuan Anda. Tanpa niat, tidak ada permulaan atau mulai dengan kesadaran. Akibatnya tidak akan ada sesuatu yang terjadi. Jadi dengan sadar, niat sebagai titik awal atau pemikiran yang menggerakkan serangkaian tindakan dan peristiwa yang kemudian dapat diamati. Disinilah kehendak bebas manusia itu terjadi. Kita bisa menetapkan niat tentang apapun itu. Kita bisa menetapkan tujuan apa saja. Tidak apa-apa terlalu besar atau kecil, karena dari pandangan semesta adalah sama itu. Semua adalah energi. Tinggal dikembalikan kepada wadah kapasitas atau azas kepantasan dari masing-masing pribadi yang memang tidak sama. Anda dapat menyatakan niat dengan cara apapun, tetapi Anda harus menyatakannya. Sebenarnya kalau niat itu sudah jelas dan murni, maka tidak perlu diulang-ulang karena secara frekuensi itu sudah dipasang dan akan bergetar secara terus-menerus ke semesta. Tetapi tidak semua orang mampu melakukan ini, sehingga pengulangan itu dibutuhkan agar diri sendiri tetap sadar, fokus pada tujuan, dan tetap kuat. Lagi pula, pikiran bawah sadar juga mengikuti aturan seperti repetisi atau pengulangan. Beberapa orang akan merasa lebih mudah untuk menyatakan niat atau tujuan secara formal dalam kata-kata. Misalnya mereka mungkin menulis dan mengatakan dengan lantang, "Saya berniat titik-titik." Itu kemudian bekerja bagi setiap orang, tetapi apa yang akan dialami bisa berbeda, karena pengalaman bekerja dengan hukum tarik-menarik adalah unik bagi setiap orang. Bisa menimbulkan semacam inspirasi juga untuk bertindak. Mungkin di saat tertentu Anda meniatkan dalam pikiran, tetapi di lain kesempatan, Anda mungkin merasa perlu untuk mengatakannya dengan lantang, sekali atau lebih dari sekali. Atau menuliskannya, atau bahkan melakukan ritual tertentu di mana Anda dapat mengungkapkan niat dengan jelas. Dua syarat yang perlu dipahami. 1. Niat harus jelas dan tunggal. Niat yang Anda nyatakan harus jelas. Itu tidak boleh kacau. Jangan bercampur dengan banyak hal yang lainnya secara sekaligus. Apakah niat harus detail? Menurut saya tidak juga. Kalaupun Anda memasang niat atau memasang tujuan, maka semesta akan meninjau getaran yang diterima dan seringkali mengisi detailnya untuk Anda. Bahkan, mengirimkan yang lebih baik dari yang Anda bisa bayangkan dan pikirkan. Apa maksudnya niat yang jelas? Niat yang jelas berarti mengerjakan satu hal, objek, atau hasil yang diinginkan pada suatu waktu. Bekerja pada beberapa niat pada saat yang sama seringkali menimbulkan kebingungan dan mengurangi keefektifan manifestasinya. Lagi pula, pikiran bawah sadar merespon satu hal dalam satu waktu. Semakin fokus satu hal dan menjadi pikiran yang dominan adalah lebih baik. Oleh karena itu, jika ingin mewujudkan atau menarik uang atau meniatkan untuk mewujudkan penghasilan tertentu, Anda bisa mulai membayangkan diri sebagai orang yang sudah memiliki penghasilan tersebut. Di awal disebutkan bahwa menyatakan niat bisa dengan cara apapun, tetapi Anda harus menyatakannya. Tidak selalu dengan menulis dan mengucapkannya seperti saya berniat titik-titik. Teknik visualisasi dan melibatkan perasaan senang bahagia yang positif
bisa digabung dengan afirmasi seperti teknik bioskop mental, adalah pernyataan niat juga. Yang penting kerjakan satu niat pada satu waktu. Jadi jika Anda memiliki lebih dari satu niat atau tujuan, harus dilakukan di waktu yang berbeda. Katakanlah Anda menuliskan niat, Anda mungkin akan menulis, saya berniat memiliki penghasilan titik-titik rupiah di tahun ini. Ini sebenarnya sama saja dengan afirmasi. Saya terbuka untuk penghasilan titik-titik rupiah di tahun ini, atau dalam versi bertanya, bukankah menyenangkan memiliki penghasilan titik-titik rupiah di tahun ini? Silakan mana yang dirasa cocok dan lebih mantap di hati Anda. Beberapa orang mencoba memadatkan banyak hal ke dalam pernyataan niat atau afirmasi mereka, seperti saya berniat untuk mobil baru, pekerjaan yang menyenangkan, pasangan hidup yang mencintai saya, dan seterusnya. Boleh saja punya lebih dari satu tujuan, tetapi kapanpun Anda punya tujuan lebih dari satu yang harus dikerjakan di satu waktu, kalau tidak ini akan membuatnya sulit karena kehilangan prioritas dan apa yang menjadi fokus, maka pikiran bawah sadar akan dibingungkan dengan hal semacam ini. Kalau memiliki lebih dari satu tujuan, Anda harus menulis ketiganya secara terpisah untuk setiap pernyataan. Satu waktu untuk setiap tujuan. Ini akan lebih efektif dalam manifestasinya. Disarankan dengan menyatakan niat yang jelas dan tunggal, mulailah dengan mewujudkan sesuatu yang kecil dulu. Walaupun sebenarnya tidak ada perbedaan antara niat kecil dan besar. Tapi sebagai permulaan, bekerjalah dengan menetapkan niat yang dapat dipercaya oleh diri Anda sendiri, dan tidak ada penolakan. 2. Mengatasi pikiran yang berlawanan. Saat meditasi di mana pikiran menjadi tenang, fokus satu hal, dan perasaan tidak bergejolak akan sangat kontras saat kita kembali kepada kesadaran yang terhubung dengan dunia luar. Orang biasanya memiliki lebih dari 6.000 pikiran per hari, bahwa rata-rata orang dewasa muda akan memiliki lebih dari 6.000 pikiran sepanjang hari. Bayangkan jika pikiran itu didominasi oleh kenegatifan yang kembali akan menghasilkan energi yang menghambat. Tidak bisa kesemuanya pikiran positif memang, tapi pastikan yang masih positif yang mendominasi. Apa yang Anda lakukan setelah Anda menyatakan niat dengan jelas? Anda biasanya ingin memastikan bahwa tidak ada niat berlawanan, atau tidak ada pikiran atau perasaan negatif yang bertentangan dengan maksud tersebut. Istilahnya adalah counter intention. Terus terang, ini membutuhkan latihan dan merupakan sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh kebanyakan orang. Waspada terhadap pikiran-pikiran sendiri. Satu pikiran meniatkan sesuatu, pikiran yang berikutnya membatalkan. Demikian seterusnya. Disinilah rumitnya. Ketika Anda memiliki niat murni, semuanya akan baik-baik saja dan bagus. Hal-hal akan terwujud dan terjadi untuk Anda dengan sangat cepat. Untuk contoh, ketika Anda menetapkan niat murni untuk sesuatu yang kecil yang jelas-jelas tidak ada penolakan dari pikiran, segalanya akan terjadi untuk Anda dengan sangat cepat. Itulah pentingnya membawa kondisi meditatif dalam kondisi terjaga, agar tetap terjaga murni dan fokus tunggal sehingga tidak kehilangan kekuatan dan intensitas vibrasinya. Untuk itulah, vibrasi diri, batin seseorang harus sungguh kuat, beresonansi di dalam. Mengingat dunia di luar sana yang dominan adalah frekuensi getaran yang negatif dan mudah menarik kita ke skala kesadaran bawah. Karena itu ketika Anda menyadari niat awal, amati dan waspadai semua pikiran lain yang melawan, yang muncul di benak Anda dan yang Anda rasakan. Karena tidak ada yang akan terjadi ketika pikiran saling membatalkan satu sama lain, atau mengurangi efektivitas manifestasinya. Jadi jika Anda menyatakan, saya berniat memiliki penghasilan titik-titik rupiah di tahun ini, sebagai niat awal, kemudian perhatikan, apakah secara diam-diam walau tidak terucap menyatakan, tapi saya tidak mampu karena ini, karena itu. Itulah pikiran berlawanan yang harus diwaspadai. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-218 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, akan mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.